Jujur, saya aneh sekali kepada orang yang satu ini nih. Katanya profesinya dokter, tetapi kemana-mana menyebarkan penyakit, bukan menyembuhkan orang sakit. Kemana-mana membawa virus untuk kemudian ditularkan kepada masyarakat, bukan kemana-mana menghilangkan virus. Kacau sekali nih orang. Saya belum pernah melihat dia menyembuhkan orang. Tetapi yang jelas sehari-hari yang saya lihat selalu membuat orang itu sakit. Kompor terus, provokasi terus. Astagfirullahaladzim. Kita coba lihat nih, dengarkan provokasi sampahnya ini, keterlaluan sekali nih. Indonesia memiliki presiden baru, Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami, dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya, seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Presiden terdahulu menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ternyata Tuhan Allah SWT memiliki rencananya sendiri. Wa makaru wa makarallah berlaku dalam sebulan ini. Ketika mencuat akun Fufu Fafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis, kejam, keji, melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo. Astagfirullahaladzim. Ini katanya profesinya dia itu dokter. Dokter, bos. Dokter itu menyembuhkan penyakit, bukan membuat orang sakit. Ini kan narasi-narasi provokasi kayak gini membuat masyarakat sakit mentalnya dan banyak hal. Aneh saya, profesinya dokter. Dari dulu benci banget kepada Jokowi ini dia.
Ini si Tipa ini nih. Astagfirullahaladzim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayatnya betul, tetapi tafsir untuk ayat itu sembarangan. Itu sembarangan. Kata siapa tafsir ayat itu untuk Pak Gibran, wakil presiden kita? Kata siapa itu tafsir jahat si Tifa ini? Tapi yang jelas menurut saya, ini kan rame urusan pupu papa, saya kira udah selesai. Pak Prabowo juga udah nggak mempersoalkan itu. Karena paham pendukungnya dulu juga bagaimana kepada Pak Jokowi. Jadi jangan kemudian coba tarik-tarik ke masa lalu. Ente itu kalah mendukung Anies. Lalu karena tetap tidak puas, tidak mau menerima kekalahan, akhirnya memecah orang yang sudah berpasangan. Kan itu kepuasan ente aja, kita paham itu supaya kalian puas saja. Menganalisis yang sesungguhnya sangat kasar dan tidak mungkin seperti itu. Seolah-olah kan Pak Prabowo terpaksa bersatu di kabinet Pak Jokowi, terpaksa mengambil Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden, seolah-olah kayak gitu. Kalau memang skemanya seperti itu, maka lihat pas awal Pak Prabowo benar-benar menanti Gibran di forum resmi dulu tuh. Yang Gibran itu mengatakan, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Artinya memang Pak Prabowo mengharapkan supaya Gibran berpasangan dengan beliau. Kenapa? Karena masih benar-benar pengaruh bapaknya kuat. Survei masyarakat sangat tinggi pada saat kemarin-kemarin kepada Pak Jokowi. Otomatis kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi akan nular dong kepada anaknya. Apalagi karakter Gibran ini tak jauh beda dengan Pak Jokowi. Dan masyarakat masih kemudian mengharapkan untuk Pak Jokowi memimpin republik ini. Tapi karena tak bisa, maka siapa yang pantas untuk mewakili, meneruskan? Yang paling cocok, yang paling kemudian pas karakter dan lain sebagainya ya Gibran. Apalagi beliau berhasil membangun Solo. Begitu. Dulu saya juga pesimis, nih anak kemarin sore saya masih ikut terframing tuh pada saat awal pencalonan Gibran. Dan saya masih menganggap bahwa framingan publik kepada Gibran bodoh, tak tahu, tak bisa apa-apa, bahkan akan dipermalukan di momentum perdebatan, saya percaya. Tapi ketika saya melihat dengan kepala saya sendiri, mata saya sendiri, di momentum perdebatan, tak kalah tuh argumentasi Gibran dengan Pak Mahfud MD. Tak kalah argumentasi Gibran dengan Caimin, tak kalah. Tidak kalah saudara. Lalu si Roy Suryo membuat fitnahan, oh itu ada pembisik. Mana mungkin orang yang membisiki, ini kan malah jadi flashback. Karena tidak mau mengakui kehebatan seseorang, akhirnya menebarkan fitnah. Inginnya Gibran itu bodoh, tapi ketika pintar tidak mau mengakui, menerima kepintaran, kepiawaian, kecakapan dan lain sebagainya. Tidak mau terima, ini aneh. Kan geblek orang-orang kayak gini tuh. Sekarang setelah kemudian jelas menang, sah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, masih aja ngomong kayak gini. Amin Rais kemarin ketika menghadiri pelantikan dan setelah itu ngumpul dengan Refli Harun, dia katakan apa? Gak apa-apa sekarang Pak Prabowo dengan Gibran dilantik. Tapi Pak Prabowo nanti setelah 3 bulan pecat Gibran. Gila, mereka semua itu para pendukung Anies. Lalu kemudian sekarang mau mengacak-acak, mengobok-obok pasangan yang sudah sah jadi dilantik
presiden dan wakil presiden. Tentu kita sebagai pemilih kemarin Pak Prabowo dengan Pak Gibran Rakabuming Raka tak terima. Mending teriakan itu kalau keluar dari kita yang memilih Prabowo dengan Gibran. Ini keluar dari orang para pendukung Anies karena tidak puas jagoannya kalah lalu nyerang orang yang menang. Mengadu domba orang yang menang supaya puas batinnya. Kan gila. Astagfirullahaladzim. Udah kalau kalah ya kalah aja. Nanti bertengkar lagi 2029. Siapkan Anies yang matang. Mudah-mudahan masih ada partai politik yang kemudian mencalonkan Anies Baswedan. Buat lagi strategi supaya menang. Gimana? Mending sekali lagi mereka-mereka ini kalau para pendukung Pak Prabowo yang nyoblos Prabowo. Enggak. Mereka semua itu para pendukung Anies. Siti Pak ini gencar mendukung Anies. Aktivis pendukung Anies. Sekolahnya sama katanya dengan Anies. Sekelas. Bangke banget. Mending kalau ente itu pilih Pak Prabowo. Lalu Anda bisa ngomong seenaknya. Lepaskan Gibran. Dan alasannya misal milih Prabowo ya karena Prabowonya. Bukan karena Gibrannya. Kalau saya pribadi milih Pak Prabowo alasannya karena Gibrannya. Jadi sebetulnya jangan kau kemudian nafikan masyarakat yang memilih Gibran. Memilih Prabowo karena ada Gibran. Jangan. Karena saya termasuk di dalamnya. Gimana sih ente? Udahlah. Pendukung Anies kalah-kalah aja. Nanti bertanding lagi secara sehat 2029, oke? Ya, siapkan Aniesnya dengan matang. Strateginya siapkan yang paling jitu untuk melawan calon presiden yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.